Ada yang sebenarnya kalau begini gerakannya mantramnya ini, kalau Hmm, gerakannya begini mantramnya itu ya, gitu. iya, iya. Ada, Apakah ada larangan misalnya non Hindu itu nggak ada, nggak boleh pakai nggak yoga? ada. Nggak Di ada ya Pak di ya? Hindu tuh ada yang larang, nggak ada larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang para pecinta kerukunan dalam Sunan Suara Kerukunan. Bersama saya Nanda Khairia. Dalam setiap tayangannya, Sunan akan menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama yang akan mendiskusikan bagaimana konteks kerukunan di wilayahnya masing-masing. Dan kali ini sudah ada Bapak Pinandita I Gede Suparta Putra di hadapan kita semua. Om Swastiastu Pak Om Gede. Swastiastu, Apa kabar Pak? Astungkare, alhamdulillah sehat. Saya suka dengan Pak Gede, memang beliau ini kalau kita lagi bercanda saya suka sebut Pak Gede nih Hindu syariah, betul ya Pak ya? Jadi memang begitu melekatnya ajaran-ajaran Islam di Pak Gede, tapi tidak kemudian menjadikan beliau Muslim gitu ya Iya. Pak ya. Kita tetap pada agama kita masing-masing. Inilah hikmahnya kerukunan. Meskipun berbeda, tapi kita berjalan beriringan bersama. Pak Gede, selamat datang. Terlebih dulu saya sampaikan dalam studio kita, kita akan membincang mengenai Hari Raya Nyepi, Pak. Selamat Hari Raya Nyepi dulu ya Pak ya. Ya, Saya terima ucapkan kasih. untuk Bapak dan teman-teman yang beragama Hindu, semoga eh, ritual Nyepi terlaksana dengan baik. Nah, saya sebagai seorang Muslim Pak Gede, saya ingin tahu dulu Pak Gede, Hari Raya Nyepi itu sebetulnya apa Pak? Hari Raya Nyepi itu Mbak Nanda dan eh, teman-teman yang lain adalah hari atau tahun pergantian. Pergantian tahun sebenarnya itu. Tapi di Bali dulu, sekarang di Indonesia dikenal dengan sebutan Hari Raya Nyepi. Karena apa? Nyepi itu adalah sepi, sunyi. Jadi semua awal itu adalah sunyi, sepi. Sebagaimana halnya kita mulai itu sesuatu adalah dengan sepi, nol, Titik nol. dari nol. Itulah makanya kalau pergantian tahun Saka itu kita mengenal dengan namanya sepi. Tidak boleh bersukaria. Asal mulanya dari sepi. Ya, Nah, berarti ini ritual keagamaan, artinya hari raya agama atau memang tahun baru saja gitu, Pak? Pergantian tahun gitu. ya. Hindu mengenal di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana Hindu berkembang, ada akan tetap irisan dengan budaya, gitu. Jadi karena Hindu ada di Nusantara, khususnya di Bali, ritualisasi hari uh, pergantian tahun itu dikemas dalam balutan budaya Bali. Nah, kami yang ada di seluruh Indonesia, umat Hindu suku Bali, pasti kemasannya ritual Bali, gitu. Pasti ritual Pasti Bali. itu. Oke. Sehingga uh, saudara-saudara saya yang ada di Jawa, kemasannya juga tetap budaya Jawa, baik di Hmm. Kaharingan dan lain sebagainya. Artinya eh, ritualnya akan berbeda-beda di setiap kota. Ritualnya berbeda. Tapi memang di hari raya Nyepi gitu Iya, ya. Tapi ada yang berbeda antara yang di Bali, yang di Jakarta mungkin, yang di iya. Jawa mungkin. Tapi sebelum ke situ Pak, saya mau tahu tahun Saka itu sebetulnya bermula dari mana gitu. Tahun Saka itu awalnya itu pada tahun 78 Masehi itu Mm-mm. dimulainya. Jadi pada saat Raja Kanishka pertama di India itu memenangkan pertarungan dengan suku-suku bangsa yang lain itu, suku yang lain itu sehingga pada saat beliau menjadi raja, aman, tentram, damai, jadi semua suku bangsa bisa dirangkul. Sejak itulah dinyatakan tanggal pertama
tahun Tahun pertama Saka. Saka sejak 78 Masehi yang lalu. 78 Masehi. Makanya bedanya antara tahun Masehi dengan tahun Saka adalah 78 tahun. 78 tahun. Ya, Artinya perhitungannya sebetulnya sama. Dalam satu tahun itu 12 bulan. siklusnya sama, 12 ada bulan 12 bulan. Nah, berarti awalnya dari India, Pak. dari India. Kemudian masuklah ke Nusantara. Nusantara. Ya. Bagaimana ceritanya, Pak? Ke Nusantara itu dibawa oleh kalau sekarang ini disebut musafir ya, Haji Saka nama beliau. Lama-lama beliau dihormati karena berjasa untuk menyampaikan kaidah-kaidah atau bahasa-bahasa Weda di Nusantara. Jadi berkembang di Nusantara pada tahun 59 itu Hindu Bali itu menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Oke. Gitu. Jadi sehingga pada tahun pemerintahan Pak Harto kalau nggak salah itu diberikanlah hari libur, hari Nyepi itu. Nah, sehingga kami bisa melaksanakan ritual keagamaan secara baik, secara khusyuk dalam rangka melaksanakan Nyepi itu atau Tahun Baru Saka itu. Ya. Ya, jadi sebelumnya memang mungkin kalau bisa dikatakan agak sulit untuk merayakan hari raya Ya, teman-teman Hindu. Tapi ketika dijadikan hari libur dan nasional. dijadikan hari raya, maka ini menjadi diakomodir gitu ya Ya. Pak ya, kebutuhan dari teman-teman yang Hindu. Nah, sekarang kembali kepada ritual tadi. Mungkin Bapak bisa gambarkan seperti apa sih ritual di teman-teman Hindu Bali dan di kota-kota lain. Tadi kan Bapak bilang ada yang di Jawa, di mana gitu. Mereka mengikut pada ritualnya masing-masing. Ya, yang berbeda itulah sesajinya itu. Oke. Pasti itu karena beda budaya pasti beda sesajinya itu. Isi dari sesajinya Isi, mungkin. gitu ya. Oke. Kalau di Bali dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala kekhasannya, dengan seninya tambah lagi kan. Nah, kalau di Jawa ya sederhana saja gitu. Nah, di Bali awalnya Suluh adalah menjadikan Hari Raya Nyepi itu hari yang istimewa karena penuh dengan perenungan, penuh dengan refleksi, gitu. Sehingga menyebar seluruh Indonesia. Kami umat Hindu Bali itu transmigrasi, beradalah semua di seluruh Nusantara. Banyak jadi urban gitu Jadi ya Pak ya. urban. Kami di Jakarta, saya tahun 70 di Jakarta mengikuti kegiatan di Jakarta ini sesuaikan dengan kondisi Jakarta. Tapi di Jakarta pun Bapak kondusif kan merayakan Nyepi? Sangat kondusif dan karena kami ada di lingkungan mayoritas, saudara-saudara yang lain itu memahami betul, mengerti betul. Karena harus kita sampaikan, besok saya akan melaksanakan hari Nyepi gitu, puasa, mematikan lampu gitu. Nah, siap Pak, saya jaga rumah Bapak. Gitu. Sudah ada yang mengakomodir itu. Nah, begitulah. Ini saya kira cerminan dari kerukunan ya Pak ya, lintas agama, bahwa Bapak tadi disampaikan meskipun minoritas di tempat tinggal tapi tetap bisa merayakan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian yang menarik tadi kan Bapak sampaikan bahwa Hari Raya Nyepi ini adalah Tahun Baru. Nah, biasanya orang-orang Indonesia nih kalau ngerayain Tahun Baru kan identik dengan kemewahan, dengan perayaan, makan-makan. Tapi kemudian kalau Hindu beda Pak, 180 derajat gitu ya, dirayakan dengan Nyepi. Sebetulnya yang ingin saya tahu apa saja yang ada dalam ritual Nyepi itu? Nyepi sendiri mulai dari jam berapa Pak? Ya, begini, sebelum menginjak ke Nyepi, itu ada rangkaiannya sebelumnya itu, namanya Melasti. Mekis atau Melis. Itu biasanya 3 hari sebelum hari H. Nah, kalau di Jakarta, di luar Bali, menyesuaikan mencari hari libur. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Itu kami melaksanakannya di tempat sumber mata air. Apa di danau, apa di laut, gitu. Karena
itu kita akan memohon air suci namanya. Kalau di laut, di air suci itu berada di tengah-tengah laut. Di Nah, Bali itu ada Melasti Beach, Pak. Jangan-jangan itu iya, jadi ritual untuk seperti begitu. Nah, kami pernah melaksanakan di Jakarta di Taman Impian Jaya Ancol. Oke. Pernah dulu diakomodasi oleh eh, Taman Impian Jaya Ancol Ancol, dulu ya. pernah. Nah, itu semua alat-alat upacara yang ada di pura itu dibawa ke sumber mata air, dibersihkan. Membersihkan diri kita, manusia, mikrokosmos, membersihkan alam juga, makrokosmos. Sebelum kita menginjak ke hari raya Nyepi. -1 itu namanya taur. Taur itu seperti adalah membayar. Taur, membayar. Karena selama setahun kita sudah menikmati bumi kita itu, kita gali, kita pergunakan segala macam, atmosfer kita juga kita pakai. Nah, kita istilahnya membayar. Saatnya berbagi kepada bumi. Ya. Nah, Bayarnya bayar itu itu dengan kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk di luar kemampuan kita. Yaitu yang kalau di saudara kita Islam itu namanya setan. Kalau kami sebutnya buta kala. buta kala. Ya. Kala itu waktu, buta itulah makhluk yang harus kita berikan tempat supaya kembali ke tempat asalnya gitu. Supaya tidak mengganggu diri Tidak kita. mengganggu manusia. Ya, pada saat besoknya kita nyepi. Oh, oke. Itu analognya begitu. Jadi kita melakukan tapa, brata, yoga, samadhi itu tidak terganggu diri kita. Walaupun ada di keramaian, ada di Jakarta ini. Apa tadi, Pak? Tapa, Tapa, brata, brata, yoga, yoga, samadhi. dan samadhi. Nah, ini ada satu kata yang saya sangat familiar banget, tapi kita jangan ke situ dulu. Saya mau, jadi itu adalah ritual Ya, pada saat nyepi. ya. Ada tapa, brahma, Brata, brata, yoga, dan Samadhi. samadhi. Boleh satu persatu, Pak. Yang terakhir mungkin di yoga nanti, karena ini yang sangat saya familiar. Kita akan bahas ini. Yang pertama adalah tapa. Apa tapa itu, Pak? itu adalah pengendalian diri. Jadi pada saat kita nyepi itu kan tidak boleh menyalakan api. Amati geni. Ada 4 tuh. Amati geni, tidak menyalakan api. Lampu, dapur, api dalam diri kita. Kita endapkan, kita lepaskan, itu amarah, iri, dengki, semua yang bersifat negatif itu hilangkan. Amati geni. Amati karya, tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, itu apa? Brata. Brata itu puasa. Karena tidak ada api di dapur, berarti kan tidak masak. Nggak ada yang dimakan. Tidak ada yang makan. Tidak boleh makan. Puasa. Brata. Terus amati karya. Amati lelungan. Lunge itu pergi. Tidak boleh bepergian. Tidak boleh keluar rumah. Nah, seperti saat ini nih kita pandemi. Jangan keluar kalau tidak perlu, tidak penting. Gitu. Yang keempat, amati lelanguan. Tidak bersenang-senang. Mendengarkan musik atau apapun itu, pokoknya tidak boleh. Jadi sama sekali pada saat nyepi Itu tapa, brata, yoga, samadhi 4. hanya duduk saja Ya, gitu mungkin duduk. ya, Pak ya. Merefleksikan diri lah. Merenung. Menjedahkan diri, mengistirahatkan. Ya. Sang Atman ini, sang diri kita juga, sang fisik tubuh kita ini, fisik ya, kita dan pikiran ya, kita. itu kita istirahatkan. Nah, pada waktu Taur Agung itu kan ada prosesi-prosesi yang dilakukan oleh umat kita. Yang namanya ada ogoh-ogoh kalau dulu ya, sebelum pandemi. Ogoh itu adalah refleksi daripada karya seni anak-anak muda pada zaman tahun 80-an itu. Betul. Jadi dikreasikan buta kala itu modelnya tampangnya serem. Oke, jadi ogoh-ogoh itu adalah visualisasi dari buta kala. Ya. Oh, makanya bentuknya beda-beda. Beda-beda. Tapi Tergantung imajinasi. imajinasi Tapi siapa memang buat.
satu kesamaannya Pak, serem biasanya. Serem, Nah, ya, apalagi matanya, ya, biasanya kukunya ya, panjang gitu betul, ya ya, Pak. Dan memang meriah sekali itu ya. setelah Karena Hari apa? Raya Nyepi. Karena apa? Mm-mm, Begitu taur jam 12 siang, mm-mm, biasanya jam 12 siang tuh acara taur itu, mm-mm. ritual itu. Matahari sedang di atas kepala kita. Sorenya, menjelang maghrib, ogoh-ogoh inilah diarak keliling desa. Ya. Kenapa? Dengan obor. Mm-mm. Dulu pakai daun kelapa muda daun kelapa yang sudah kering itu. Obor namanya itu. Keliling. Untuk menghilangkan energi negatif itu. Ogoh-ogoh ini sebelum diarak keliling desa itu di Pasupati namanya dulu. Dibuatkan upacara supaya menarik energi negatif itu. Mm-mm, mm-mm. Setelah keliling desa, kalau di Jakarta kami pernah di Jakarta Pusat mengadakan ke Monas itu, Oh, pernah keliling ngapain? Monas ya, Wow. itu dihadiri oleh Presiden Gus Dur waktu itu, Mm-mm. keliling itu. Nah, setelah selesai itu dibakar. Tapi setelah di malam itu juga Di malam dibakar. itu juga dibakar. Untuk apa dibakar itu ogoh-ogoh itu? Buatnya mahal-mahal gitu ya, Mm-mm. nah, dengan daya seninya yang luar biasa. Kenapa dibakar? Istilahnya membakar, menghilangkan nilai energi negatif itu. Hmm. Itu supaya tidak mengganggu pada saat esok Oke. harinya kita Analoginya puasa. adalah mengkondusifkan Ya, pada saat nyepi itu sudah betul. tidak ada lagi Ya, yang urusannya dengan makhluk yang suka mengganggu ganggu diri kita. manusia. Iya, Ya, ya, oke. Lalu kemudian kita masuklah ke hari raya nyepinya. Tadi ya. sudah ada tapa, Berata, brata, yoga, yoga. Nah, ini semedi. yang Yoga, menarik. Tapi kita ke semedi dulu, Pak. Coba, semedi. Pak. Semedi itu puncaknya. Jadi menghubungkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Dengan Tuhan. Ya, Oke. Ini adalah puncak dari hari raya nyepi. ya. Lalu kemudian yoga. Yoganya Nah. itu kenapa disebut yoga? Kenapa harus beryoga? Supaya nilai-nilai yang ada dalam diri kita ini bisa clear. Yoga sendiri dalam bahasa artinya apa, Yog, Pak? yog itu penghubungan diri. Menghubungkan Yuj, diri. ya, Oh. Tuhan. Itu. Itu memang bahasa Sanskrit, Sanskerta. ya. Oke. Itu. Menghubungkan diri dengan Ya, Tuhan. Eh, dengan cara pertama asana. Itu duduk dengan baik. Kalau laki-laki bersila, kalau perempuan bersimpuh namanya itu. Kakinya dilipat ke pantat ya. Itu seperti modal begitu. Setelah asana pranayama, mengatur napas. Nah, pasti harus diatur dulu napasnya supaya pada saat kita berikutnya itu tidak kehilangan napas, kehabisan napas. Ditahan, tarik tahan ya. Berapa? 1, 2, 4, 2 kalau nggak salah. 4 kali itu baru keluar, hembuskan. 3 kali itu. pranayama. Baru namanya membersihkan diri kita dibersihkan, ada namanya mantramnya itu. Gitu. Nah, itu Nah, yang yoga yang kita kenal sekarang ini mendunia itu olahraganya, ada olahraga yoganya itu. sama tidak dengan ritual yang dilaksanakan pada saat nyepi, Pak? Eh, pasti beda Beda. ya, Oke. karena bentuknya olahraga beda itu. Tidak ada ritual yang Tidak ada ritual. dilakukan tadi. Ada yang sebenarnya kalau begini gerakannya mantramnya ini, kalau gerakannya begini mantramnya itu. Ya, ya, Ada. Supaya apa? Supaya yang di kepala supaya jernih, yang di mata supaya bagus penglihatannya. Saya beberapa kali ikut yoga, Pak. Iya. Dan memang yang menarik adalah gerakannya ini menyatu dengan pikiran kita, Iya. gitu, dengan kenyamanan badannya kita, dan lama-kelamaan kan bonusnya sehat, Sehat. gitu. Iya. Memang itu apa namanya kalau ada namanya yoga asanas tuh. Yoga asanas. Itu lebih bagus juga itu. Makanya Mbak Nanda mungkin yang diajarkan dulu olahraganya ya paling dominan. Olahraganya. Bagus Betul, itu. betul, betul. Tapi kan beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah di Malaysia apa di mana tuh diharamkan yoga itu. Karena Di Indonesia sempat menjadi polemik, iya Pak. betul. Ah, Padahal itu kan tidak kalau ke ritual, ke agama itu ada mantramnya. Gerakannya ini, mantramnya ini. Tapi sebetulnya ya Pak, Bapak sebagai umat Hindu melihat umat non-Hindu melaksanakan yoga, Hmm.
eh, itu bagaimana Pak? Apakah ada larangan misalnya non Hindu itu Nggak ada, nggak boleh pakai nggak yoga? ada. Nggak Di ada ya Pak di ya? Hindu tuh ada yang larang, nggak ada larangan. Tidak tidak diwajibkan juga tidak, dilarang ya apalagi. Karena itu kan Boleh-boleh saja gitu itu kan? milik Tuhan. Hanya saja di apa namanya dikumpulkan oleh sang apa namanya Patanjali kalau nggak salah itu. Apa itu Pak Itu Paranjali? yang penemu yoga ini. Oh, Ya, oke. Ya, ya. gitu. Jadi dikumpulkan gerakannya ini kira-kira jadinya akan begini. Nah, Disesuaikan untuk sesuaikan. kebutuhan Ya, olahraga gitu apalagi ya. ada namanya kalau yoga olahraga yoga ibu-ibu hamil ada itu. Nah, silakan saja. Yang penting niatnya kan bagus untuk Dan apa? tidak Untuk pakai mantram kesehatan. tadi. Tidak ada mantram. Betul. Niatnya untuk kesehatan. Kesehatan. Nah, saya itu melakukan yoga itu sejak tahun 69, sejak SMA. Namanya Sirsasana, kepala ke bawah. Nah, itu. Kepala ke bawah. Itu salah satu gerakan yang paling Ya, populer dalam yoga. itu. Bapak masih bisa melakukan itu, Pak? Masih, sampai sekarang Wah. masih. Karena itu adalah membuat saya sehat. Mata saya sehat, rambut saya bagus, pikiran saya bagus. Coba saya kepengen tanya sama teman-teman yang menyaksikan ini, Pak. Boleh nanti di kolom komentar ya. Di komen kira-kira usianya Pak Gede ini berapa? Saya pengen ada yang nebak-nebak nih. Kira-kira usia Pak Gede berapa? Bapak jangan kasih tahu tahun lahir ya, Pak ya. Gitu. Iya, Jadi yoga itu tanpa kita sadari, Hindu tidak menyadari itu yoga pada saat melakukan persembahyangan. Itu udah yoga itu. Gerakan tangan, kan angkat tangan nih pertama tangan kosong namanya. Naik ke atas. Ya, muspupuyung namanya. Hmm. Yang kedua pakai kembang naik lagi Hmm. ke hadapan surya, memberi sinar dunia ini. Jadi sebetulnya kalau melaksanakan yoga itu dalam ritual Bali ya Pak ya, bukan dalam konteks olahraga. Ya. Dalam ritual Bali biasanya dilaksanakan pada saat nyepi aja atau setiap sembahyang? Setiap sembahyang itu udah yoga itu. Karena sebelum sembahyang itu saya bilang, asana itu duduk dengan bagus itu udah yoga itu. Yoga. Ya. Mengatur Asana, pranayam, postur tubuh dan lain sebagainya. mengatur duduk yang bagus. Ini apa harus tegak gitu. Itu udah asana namanya. Tapi yang paling saya suka itu yang namanya savasana, Pak. Sawasana, itu yang terakhir kan? Itu terakhir. Itu mengistirahatkan badan itu. Namanya sawa itu udah mayat jenazah. Yaitu apa namanya? Tidur seperti mayat. Seperti mayat. Jadi lemas, kosong. semua kosong, semua tidak punya apa-apa dah. Lemas. Benar tidak. Karena habis ada kegiatan kan. Gitu. Jadi kita seperti terlahir kembali. Seperti iya. Iya. Kalau siapapun yang sudah mengenal yoga pasti akan ketagihan. Iya. Kalau tidak melaksanakan itu rasa ada yang kurang gitu. Saya seminggu minimal sekarang 2 kali. Oh, wow. Dulu malah setiap hari. Kalau tidak pagi sebelum sembahyang, sebelum mandi, malam hari sebelum tidur. Saya lakukan itu. Jadi memang harus diseimbangkan antara nyepi itu adalah untuk menyeimbangkan pikiran sampai ke fisik ya Pak ya. Saya pengen balik lagi ke nyepi, tapi teman-teman jangan lupa komennya kira-kira usia Pak Gede ini berapa. Saya jadi penasaran. Kembali lagi Pak ke nyepi. Jadi tadi Bapak sampaikan ini awalnya dari India Pak. Iya betul. Tapi kok rasa-rasanya di India tidak melakukan hari raya nyepi? Sepengetahuan saya, India itu tidak melakukan itu karena mungkin mereka teman-teman saya itu, saudara-saudara saya di sana itu mungkin karena pergolakan politik ya. Zaman dulu kan pernah dijajah ya sama Inggris. Tapi artinya perhitungan tahun sakanya sama. Sama. Ya. Tapi ada hari tahun perayaan tahun baru juga di sana ada, tapi namanya bukan nyepi. Bukan nyepi ya, karena nyepi dari bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu. Sepi ya.
Iya, iya, gitu. oke. Jadi kami yang melaksanakan di sini. Sama dulu waktu Majapahit runtuh, di Jawa nggak ada orang yang agama Hindu. Mhm. Iya, kami yang melestarikan di Bali. Jadi melipir ke Bali ya, Pak? Iya, gitu. Sekarang kami kembalikan lagi ke Jawa. Mhm. Gitu, saudara-saudara kami yang ada di Jawa supaya mengenal Hindu lagi gitu. Iya, iya. Lalu apa bedanya, Pak? Kalau yang eh, beberapa tempat di Jawa tadi secara ritual, berarti kalau Hindu nyepi dikatakan di Tengger misalnya Dengar. gitu, eh mereka nggak punya ogoh-ogoh gitu ya? Nggak ada Nah, pawai ogoh-ogoh nah ya itu berarti? itu uniknya tuh. Padahal mereka kan budayanya beda kan. Tapi mereka pingin sekali seperti ada yang di Bali gitu loh. Mereka bikin ogoh-ogoh juga. Oh, gitu, Pak. Jadi daya daya kreasi seninya itu Mhm, mhm. sesuai dengan apa yang mereka bisa ciptakan itu. Atau belajar Mukanya. dari teman-teman Hindu Iya, Bali jadinya. kan di Tengger juga ada juga teman-teman kerja di Bali. Ada. Tapi kan tidak se apa namanya? Untuk kreasi seninya itu kan tidak seperti di Bali. Ya, Oh, di Bali kan udah luar biasa kan ya. iya, betul. Di Jakarta juga ada, tapi ya tidak seindah yang ada di Iya. Bali gitu. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Kayaknya orang Bali suka banget dengan seni ya Pak. Saya pernah waktu jalan ke salah satu waterfall di Bali, di Bogor nih banyak air terjun tuh banyak Pak. Ya, Banyak batu-batunya, tapi dibiarkan biasa ya, saja. Di Bali itu diukir Pak. ya. Dijadikan ada yang Itulah, wajah perempuan, ada yang itulah apa. bedanya itu. Kalau nyampe di Bali pasti beda itu. Semua pasti diukir. Iya, betul. Sampai temboknya, tembok di waterfall itu di Bila air perlu kalau terjun. tiang listrik nggak bisa diukir, diukir itu. Karena daya daya seninya luar biasa. Seni. Karena kita kan mengenal Siwam Sundaram. Sundaram itu seni itu. Kalau Itu tanpa seni, salah satu ajaran dari iya, Hindu juga. iya. Harus ada seninya tuh. Kalau tanpa seni tidak berwarna ya, Pak. Nggak. Makanya apa namanya sesaji gitu ya, Mm-mm. buah gitu ya, disusun sedemikian rupa. Kalau di Jawa kan cuma taruh begitu aja. Ini susun. Yang kuning Terlihat sebelah lebih sini, cantik gitu ya. yang merah sebelah sini, yang tengah putih gitu kan. Ada hiasan daun janurnya. Itu Iya, iya, persembahan iya. itu harus dengan seni juga. Iya, iya. Itu baru lebih komplit namanya persembahan itu. Iya, betul, Gitu. betul. Walaupun nanti setelah kita sembahyang kita makan Kita bersama-sama itu. makan juga. Iya. Gitu. Tapi itu ditata sedemikian rupa. Dan itu dilombakan. Oh, Ibu-ibu paling seneng itu kalau ada perlombaan ya kayak kalau di sini lomba tumpeng gitu ya, Pak. ya seperti begitu. Ini di sana lomba sesajen gitu ya, Pak ya. Ya, itu ada seni Pak. Ada saja yang tinggi-tinggi itu. Mm-mm, mm-mm. Pernah lihat kan yang susunan buah tinggi itu? Buah disusun tinggi itu, tinggi loh. Itu Iya, 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 disunggi betul, ke betul. pura itu disunggi begitu aja. Taruh di atas. Iya, Wow. Kan menarik sekali. Ini iya. saya sampai terlarut apa yang kita bicarakan sekarang ini, Pak. Pak Gede, sebelum kita tutup, Pak, mungkin ada statement yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman karena yang menyaksikan kita kan lintas agama, umat lintas agama. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman lintas agama atau teman-teman Hindu sendiri? Silakan, Pak. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, melalui Sunan, saya mengajak semua kita, anak bangsa ini, dalam tahun toleransi ya, tahun Tahun kerukunan. kerukunan. Iya. Iya. Mari kita bersama-sama mengedepankan kebersamaan. Yang berbeda itu adalah warna kita, cara kita, tapi tempat kita berpijak inilah sama Indonesia yang kita cintai. Dahulukan kebersamaan itu supaya kita dapat nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu pasti akan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa mengemban tugas kita masing-masing dimanapun kita berada, akan menjadi luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dahulukan kita adalah, jangan lupa itu 4 kesepakatan bangsa kita itu, nilai-nilai itu adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu harus kita terjemahkan di dalam kehidupan kita masing-masing sehingga kita akan mampu menjadi bangsa yang adidaya dan disegani oleh dunia.
insya Allah mudah-mudahan Astung Karya bisa terwujud dengan apa namanya pionir-pionir kita di FKUB ini, apalagi tokoh-tokohnya adalah tokoh yang luar biasa yang selalu mengedepankan kebersamaan, toleransi dan guyup rukun untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Gede. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Pak Gede tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita, kerukunan harus tetap nomor satu. Amin. Indonesia adalah negara yang beragam. Sekian dari saya Nanda Khairia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Shanti, warahmatullahi Shanti, wabarakatuh. Shanti Om. Terima kasih.